Good morning, student. You have to see on page 63 there is personal letter. Ya, personal letter itu adalah surat pribadi. Oke. Nah, personal letter juga memiliki social function-nya. What is social function of personal letter? Nah, di situ kalian bisa lihat personal letters are letters that are written to people we know such as friends, parents, siblings, and cousins. Nah, itu berarti personal letter itu adalah surat pribadi, ya, surat yang ditulis untuk orang yang kita kenal seperti teman, ya, kemudian orang tua, kemudian sibling. Sibling itu apa? Saudara dan cousins. Apa cousin? Itulah, ya. Oke, kamu yang cari dong. Letters are not only written to inform but, jadi surat itu tidak hanya ditulis untuk menginformasikan. Ya, surat itu tidak hanya ditulis untuk menginformasikan, tetapi to strengthen, ya, the bond. To strengthen itu berarti apa? To strengthen itu mengeratkan, memperkuat, ya, memperkuat ikatan antara dua orang yang saling menulis satu sama lain, gitu. Kalau sekarang kita menggunakan email, ya, menggunakan SMS, nggak perlu surat-suratan, tapi ibu ingin back to nature. Nah, ya, nanti kita ingin kembali ke dulu, ya. Jadi kalian nanti tugasnya disuruh bikin surat, kirim lewat pos ke rumah ibu. Tugasnya, jadi bukan email, ya nanti buka kasih lah alamatnya. Enggak. Kan tetap zaman dulu kita tidak mengenal email, tidak mengenal SMS, tapi melalui surat. Apalagi sebenarnya kalau zaman dulu banget mah lewat burung dara, ya. Burung dara merpati. Burung dara dikepek nanti, ya. Merpati pos kan ada, ya. Merpatinya tapi dilatih dulu, nggak sembarang merpati langsung kamu kirimkan surat ke sana, kan enggak. Jadi dilatih dulu baru bisa dikirim, gitu, ya. Nah, itu zaman dulu, ya. Oke. Nah, semakin beralih kemudian melalui tulisan juga kan nggak langsung pakai tinta. Dulu kita menulis pakai batu, ya, batu yang hitam dituliskan di pelepah misalnya, gitu kan. Zaman dulu kan begitu, nggak ada alat tulis. Semakin kesini makin canggih. Wah, nanti mah apalagi kita menulisnya hanya sekarang aja udah canggih kan. Di Google tinggal kamu bikin voice note langsung berbentuk tulisan kan. Hai Google, send my SMS. Langsung buka SMS, langsung ngomong aja kita tinggal di SMS. Nah, seperti itu, ya. Nah, makin kesini semakin canggih. Oke. Nah, di sini kita pelajari personal letter, ya, untuk mengetahui dasar-dasarnya lebih dahulu. Kemudian linguistic features. Apa itu linguistic features? Nah, linguistic features itu adalah ciri-ciri kebahasaannya, ya. Ciri-ciri kebahasaannya itu ada sentence structure, rumusnya, gitu, ya. Struktur kalimatnya bagaimana, kemudian style, gayanya bagaimana, ya. Nah, rumus sentence structure-nya, struktur kalimatnya. Nah, di sini harus apa? Accuracy of grammar is important. Jadi keakuratan grammarnya penting, ya. Kalau kamu ngirim surat kan tergantung grammar, tergantung kondisi yang akan kamu sampaikan. Kalau kamu menyampaikan cerita kamu masa lalu, kamu cerita sama orang yang dituju, gitu kan. Misalnya kamu menceritakan, kemarin saya curhat nih ceritanya ke temen, kamu bikinnya tensisnya simple future, kan gak nyambung. Nah, ya, jadi harusnya tensis yang digunakan adalah simple past tense. Nah, gitu. Kemudian kalau
kamu menceritakan kegiatan yang dulu sampai sekarang masih berlangsung. Nah, itu nanti pakai present perfect. Nah, itu keakuratannya. Jadi bikin surat secara tertulis tidak mudah, tidak seperti mengucapkan. Oke? Ya, lanjut. Kemudian complete sentences are expected. Kalimat lengkapnya diharapkan, ya. Diharapkan menggunakan kalimat lengkap. Ya, jadi diharapkan menggunakan kalimat lengkap. Kemudian slang can be used. Slang word juga bisa sih. Apa itu slang words? Ya, bahasa-bahasa gaul gitu tuh, bisa juga gitu ya. Jadi slang word itu bahasa gaul. Seperti apa sih? BTW gitu kan. Nah, by the way, padahal di situ BTW. Dari mana asalnya kita nggak tahu ya. Terus makin lama makin akhirnya digunakan. GWS gitu kan. Nah, apa itu GWS? Get well soon ya. Itu kan BTW omong-omong. Iya sih kalau diinin by the way gitu kan. GWS, get well soon. Nah, udah GWS ya. Kalau nggak ngerti apa goes apa? Nah, seperti itu ya. Kalau yang nggak ngerti, oke. Kemudian itu slang can be used. Kemudian use the contradiction such as I'll, I'm, will. Nah, itu contradiction itu singkatan. Ya, singkatan. Seperti apa singkatannya? Ya, I'll berarti I will. Ya. I am. Nah, will. We will. Nah. She will. Ada nggak? He will. Kamu lagi nyeritain orang nih, dia kan akan pergi ke ini loh, ke mana, ke Eropa loh katanya, kan cerita kamunya, iri ya misalkan gitu kan, bahkan she will kan, he will ya seperti itu. Kamu menceritakan jadi gosip di surat misalnya gitu kan, tapi kan nggak boleh. Kemudian use active voice. Nah, use personal pronoun. Personal pronoun itu ya I, we. Nggak mungkin kamu nggak terlepas dari itu. Pasti ada personal pronoun. Personal pronoun itu kata ganti benda. Kalau I nggak bisa digantikan lah. I itu kan I. Dia itu pasti pakai huruf besar. Egois ya. Iya, I kan selalu pakai huruf besar. Dia nggak pernah pakai huruf kecil kalau nulis kan. I, meskipun ada di tengah-tengah kalimat. Ya, dia nggak mau dirinya dikatakan kecil. Itulah I. Ya kan? I, you. Oke. Nah, kemudian we, kami dan you. Use active voice. Ya, use active voice. Misalnya kalimat aktif, ucapan aktif. Kalimat aktif bagaimana contohnya? Ya, kalimat yang membutuhkan objek. Jadi kalimat aktif itu kalimat yang ketika kamu menulisnya, kamu butuhkan objek. Saya memberikan Rina sebuah buku. Kan? Saya memberikan buku ke Rina. Nah, Rina objek, buku objek. Nah, seperti itu kan? Nah, itu pakai nggak mungkin kan kamu kalau bikin kalimat nggak ada objeknya. Nah, pasti ada. Ya bisa jadi ini nggak mesti ada objek gitu kan. Saya pergi ke sekolah gitu kan, I go to school, kan di situ go to school bukan objek tapi dia komplement. Nah seperti itu ya. Di sini use active voice ya, aktif lah pasti ya, pasti aktif, pasti mungkin saja bisa digunakan gitu ya. Oke, itu adalah struktur kalimatnya. Kemudian stylenya nih, gaya. Kalau kamu ngirim surat pasti punya gaya kan. Nah, stylenya bukan gaya punggung, gaya kupu-kupu seperti berenang ya. Tapi di sini language use may be personal like first and second person pronouns. Bahasa yang digunakan bisa saja personal atau personal mengacu kepada orang gitu loh, personal itu like first and second person pronoun ya, seperti orang pertama, orang kedua. Orang pertama seperti I ya kan, orang kedua you. Nah seperti itu pasti kayak begitulah, dipakai lah nanti, ada lah di situ ya, nggak terlepas dari pronoun. Kemudian be warm, nanti kalau ngirim surat sama ibu nggak boleh nggak warm loh ya. Nah apa, hangat.
Jadi jangan jutek-jutek ngirim surat. Nah, ya, kirim surat aja bebas kalimatnya apa. Jadi nanti kalian disuruh ngirim surat pribadi berupa yang formal dan non formal. Yang formalnya nanti ada surat lamaran kerja. Bikin CV itu? Iya. Iya dong, kamu kan pengen bisa. Ya, kemudian nanti ada surat pribadi. Pribadinya curhat aja gitu. Silakan bebas, tapi sopan. Ya, nggak masalah Bu, gini. Terus gimana kesannya diajar ibu atau gimana misalnya gitu, ya. Oke, lanjut. Use the person's name you are writing to. Nah, di sini berarti apa maksudnya? Menggunakan nama orang yang sedang kamu tulis. Siapa sih yang kamu Iya, yang akan kamu ceritakan tuh siapa gitu loh. Misalnya kamu curhat tentang masalah pribadi atau tentang keadaan keluarga misalnya atau apa gitu kan, atau ya banyak hal lah yang bisa kamu ceritakan. Misalnya tentang politik, is okay. Bu, menurut ibu bagaimana atau apa gitu kan ya. Nah seperti itu. Tapi kalau bisa ya jangan minta jawaban ibu ya. Ntar ibunya harus jawab lagi ya. Jadi kamu ceritakan aja bebas ya, silakan cerita begini ya Bu. Semoga ibu juga setuju nih. Nah seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian very sentence length. Very itu artinya apa? Very sama very. Kalau ini very apa coba? Ada lihat di kamus Google? Hah? Macam-macam. Kan ada pakai E, ada pakai A. Ini kayaknya kata kerja ini. Very ini kata kerja. Bervariasi. Nah, bervariasi dari kata Various. Dari kata various. Jadi kalimatnya bervariasi panjangnya. Iyalah. Gak mungkin kita harus ngukur kalimat panjangnya sama ya. Nah, repot. Panjangnya harus misalnya kalimatnya satu buku gini panjang kan gak mesti. Ya itu tergantung ini kalian gitu kan, apa yang akan disampaikan. Kemudian write in a natural conversational style. Ya, kalau personal kan begitu, gaul tadi. Ya, jadi menulisnya alami. Gitu kan kadang ya zaman dulu begitu. Kamu misalnya suka sama orang gitu ya, cerita masa lalu ya, ngirim surat gitu kan, padahal mah cinta terpendam ya. Kalau sekarang jebret lewat SMS, lewat status kalau kamu menunjukkan suka gitu kan. Dulu nggak ada namanya pasang status. Iya kan? Dulu padahal kamu pasang status, padahal pesannya buat kamu, padahal kamu nyindir orang misalnya kayak gitu ya. Nah seperti itu kan, itu semakin canggihnya teknologi begitu. Orangnya ada yang kesinggung, padahal bukan maksud ke dia gitu kan. Nah, ya emang ke kamu, orang saya bikin buat yang lain gitu. Ada yang kesinggung, nah seperti itu ya. Jadi itu kalimat harus diperhatikan nanti. Kemudian let your personality shine through in your writing. Maksudnya apa nih? Membiarkan shine personality through in your writing. Iyalah kalau kalian bikin surat kan nggak mungkin dalam keadaan marah kan. Jadi biarkan kepribadianmu yang berkilau itu yang sedang menulis gitu loh. Jadi jangan ya anggap aja lah kamu lagi berbicara dengan orang tua gitulah. Kalau ngirim surat ke ibu nanti gitu ya, curhat atau apa is free, bebas gitu ya. Kalian silahkan, itu yang personal letternya. Jadi nanti ibu tujuannya apa? Tujuannya kalian supaya ingat, dengan melakukan sesuatu akan menciptakan pengalaman yang baru. Mungkin itu pengalaman lama bagi orang-orang terdahulu. Buat kamu itu adalah pengalaman baru. Menulis lewat tulisan, dikirim lewat pos, gitu kan? Jarang kan? Dikirim lewat pos. Kamu belum tahu perangko kan? Nah, belum tahu perangko yang kecil itu ternyata bisa terbang kemana-mana. Nah, seperti itu kan?
Dulu ibu filatelis dulu. Tahu nggak filateli itu apa? Iya, kolektor perangko. Dulu, tapi sekarang nggak tahu itu kemana itu. Ada satu sengaja beli album khusus perangko dari sahabat ibu kan ada di Nederland. Ada dulu walaupun jadi kalau misalnya lagi ke bandara gitu kan, ada orang bule, kita ngobrol pakai bahasa Inggris, surat-suratan akhirnya gitu, kenalan. Seperti itu kan dulu mah, kalau nggak salah Facebook udah ada ya gitu ya. Tapi makin kesini ibu nggak pakai Facebook, gitu. Facebook udah nggak digunakan. Ibu hanya gunakan Facebook untuk bisnis aja. Tapi nggak untuk pasang status di Facebook, apa-apa di Facebook. Oh tidak. Facebook udah bukan istilahnya apa ya? Nggak dipakai dalam hal yang privacy. Jadi kamu bisa nyeting Facebook kamu itu untuk privacy gitu ya. Jadi nggak bisa vulgar diketahui oleh banyak orang. Apalagi ada data pribadi, kemudian ada yang bisa link ke akses yang lain seperti itu. Nggak bisa. Nah itu jadi di sini nanti kamu menyampaikannya secara personal dengan bahasa yang santun gitu ya, melalui tulisan yang kamu sampaikan. Oke, kemudian halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya di sini ada date. Nggak mungkin lah kamu bikin surat nggak ada tanggal, ya nggak? Nah, jadi harus ada tanggal. Tanggal ketika surat itu ditulis, biasanya ada di top left, sebelah kiri. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Inggris berarti kamu nulisnya gimana tanggalnya? Misalnya bulan Oktober, on Oktober. Terus tanggal berapa? 10 TH, 2021 seperti itu. Kalau 1 berarti ST. Kalau 2 berarti ND, second kan? Nah, seperti itu. Sebenarnya itu bisa dipakai bisa enggak. Ya. Jadi kan ada stylenya dari American atau British gitu. Kalau British dia selalu pakai first, second, third dan lain sebagainya. Tapi kalau Amerika dia cuek bebek aja. Gitu ya, kalau American style ya. Oke, kemudian address. Ya, ingat ya, tanggal ada di sebelah kiri atas ya. Kemudian alamat. Ya, alamat itu tempatnya di mana kamu sedang menulis gitu ya. Place tempat kamu menulisnya dari mana? Misalnya kamu Jakarta, wah gitu ya, biar keren kamu tulis Jakarta padahal ada di Kaong gitu ya. Ya. Tulis sejujurnya, Serang, Cipocok atau Banjaragung, kecamatannya aja, atau Citra Gading, nggak masalah. Ya kamu sesuaikan dengan alamat kamu di mana. Ibu kan di KSB, berarti KSB tanggal berapa? Nah seperti itu. Ada yang di KSB rumahnya? Ara? Di mana Ara? KSB-nya? Oh ya Allah, Masya Allah. Ibu nggak tahu ya Neng, lupa Neng. Pakai masker makan sama semua ya, sama semua. Oke, nah kamu di mana tuh yang KSB-nya? Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Ya udah kita satu aliran ya. Satu aliran sungai yang sama, dilalui aliran sungai yang sama. Ketika di Citra Gading banjir, sungai KSB meluap. Itu. Iya kan? Nah, satu aliran yang sama. Oke. Address ya, itu alamat. Nanti alamatnya di mana? Misalnya Cipocok atau Citra Gading ya. Kemudian apa nih? Salutation and name. Salam ya, greeting and the person's name you are writing to. Jadi salam dan nama orang yang akan kamu tuliskan kepada siapa gitu ya. To atau der. Nah, der Rina, koma. Nah, der Tasya, koma. Nah, der Viola, koma. Dear. Nah, ya kan? Dear bukan der ya. Dear. Oke, dear. Der door nanti jadinya. Ya, tapi dear. Dear terus nama orang.
Kalau misalnya orang tua berarti dear ma'am, dear ma'am, gitu ya. Dear ma'am, dear sir, nah seperti itu. Dear Mrs. atau apa? Ya itu salutation and name. Dear Mrs. Ida, baru di bawahnya. Kalau mau pakai assalamualaikum, assalamualaikumnya ada di mana? Atas atau bawah ya? Atas. Iya betul. Atasnya ya, di atas dear. Oke, assalamualaikum. Dear Mrs. Ida, how are you today? Gitu ya. Pasti nanyanya pertama how are you? Ya enggak? Oke, kemudian body. Nah, body itu apa? Body itu, Body itu strukturnya susunan isi. Iya, dalam surat itu isinya apa? Gitu kan? Body itu adalah the main part of the letter. Jadi bagian utama dari surat, it includes what you want to write to the other person. Jadi bagian utama dari surat. Ya, body itu bagian utama dari surat. It includes what you want to write to the other person. Jadi itu meliputi apa yang kamu ingin tulis ke orang lain. Kamu mau nulis apa? Ya di body itu gitu. Kamu ingin curhat atau menyampaikan sesuatu ya di body itu. Jadi body itu content of the letter. Ya, body adalah isi dari suratnya. Oke, kemudian langsung ke closure. Apa itu? Penutup. The part indicate the letter is going to end. Jadi biasanya kayak gimana closure itu? Bagian yang menunjukkan surat itu akan berakhir. Nah, ya tahulah kamu ya. Nanti kalau biasanya itu natural aja. Nanti keluar dengan sendirinya kalau udah ditulis gitu kan. Oke, berarti itu closure itu penutup, tapi akan menutup gitu ya. Bukan langsung oke, ma'am, bye. Langsung bye aja ya. Thank you atau apa gitu ya. Tapi kan ada sebelumnya ada kalimat dulu gitu. Jangan langsung itu. Kemudian complementary clause. Ini short expression like love you, sincerely yours, love. Nah, ini kalau misalnya dalam bahasa yang surat yang tidak formal, surat pribadi, kan biasanya ada love. Warm love, nah seperti itu, salam hangat atau love you more ya, gitu nantinya dijawabnya lagi ya. Nah terus atau nanti ada kalau yang resmi itu biasanya sincerely yours di bawahnya itu kemudian ada tanda tangan atau nama. Kalau dalam bahasa formal gitu ya, misalnya menulis surat lamaran kerja, nah itu sincerely yours biasanya. Seperti itu, nggak mungkin love kan enggak ya, kita pakainya yang itu. Oke, kemudian ya bisa saja pakai itu juga, tapi kayaknya kurang gimana gitu tuh. Kalau misalnya kamu bahasa formal ada love-nya gitu, kecuali bahasa informal dalam surat pribadi. Kemudian signature tuh kan, signature ada ya, signature or initial of the writer. Jadi paraf kamu, biasanya parafnya bagaimana seperti itu. Ya, ini bukan surat resmi, paraf saja misalnya gitu kan, centurios. Atau kadang suka ada kalau signature dalam formal itu harus ada. Nah, kalau dalam yang informal itu bisa cuman centurios udah aja gitu ya, nggak pakai tanda tangan gitu. Cuman kenapa pakai tanda tangan? Itu menunjukkan bahwa itu kamu gitu loh. Jadi bukan orang lain. Untuk kenapa harus ditulis tanda tangan? Supaya indicate bahwa yang menulis itu ada di diri kamu, bukan robot. Gitu ya. Nah, seperti kamu dalam di internet juga kan begitu kan? Untuk memastikan bahwa itu adalah kamu yang menulis, bukan robot yang menulis atau mesin. Itu kan biasanya ada captcha. Ya, captcha itu tulisan acak ya, bisa angka, bisa huruf besar, huruf kecil, nah seperti itu captcha ya. Itu dalam misalnya kamu ingin membuka sebuah apa gitu ya, media apa, nah biasanya akan ada captcha, tapi tidak selalu. Oke, kemudian postscript PS. Nah, postscript PS ya, after to in a letter. Jadi setelah
setelah melalui surat itu, you begin with PS and end it with your initials. Apa itu PS? Apa PS artinya? Hah? PlayStation. Oh tidak, di sini postscript PS itu. Postscript PS. Postscript, apa itu postscript? Ya, yang biasanya setelah naskah setelah diposkan, apa tuh? After to in a letter, setelah melalui surat, kamu begin dengan PS and end it with your initials. Apa? Coba cari di kamus. Coba cari di Google. Oke Google, what is PS? Nah gitu, biasanya dia akan. Nah, ini kalau yang kamu ibu suruh ini did you know nggak usah ditulis ya. Did you know-nya nggak usah ditulis, itu hanya sebagai pengetahuan kamu aja bahwa ada surat terpanjang di dunia. Apa PS udah ketemu? Nanti cari ya. Surat terpanjang di dunia. Nah, ini in 1952, kenapa? Nota, catatan gitu ya, catatan kaki. Nambah gitu. Nota nambah ya. PS itu nambah. Nambahnya misalnya apa? Important atau penting atau apa gitu ya. Misalnya need to reply gitu ya. Butuh jawaban cepat gitu, PS misalnya gitu kan, butuh jawaban cepat. Kamu misalnya ngirim surat, ada yang nggak butuh jawaban gitu kan, atau butuh jawaban cepat, atau butuh eksekusi lebih lanjut misalnya atau apa gitu ya. Jadi yang pentingnya disampaikan gitu, atau keep secret. Kamu curhat gitu ya di atas bersama dengan ibu, akhirnya PS-nya kamu tulis keep secret. Oh berarti ini penting nih, jangan diumbar nih. Gitu, ini berarti privacy nih. Nah seperti itu ya. Oke, diceritakan dulu nggak nih surat terpanjang di dunia? Ceritakan dulu. Oke. In 1952, pada tahun 1952, a lady in Brooklyn, USA wrote a letter using a narrow tape. Jadi pada tahun 1952, seorang wanita di Brooklyn, USA menulis sebuah surat menggunakan tape narrow. Apa itu tape itu? Pita yang kecil gitu ya. Pita yang kecil. Sempit lah itu ya, sempit. Pendek kecil gitu ya. She used 3,200 feet of the narrow tape. Pita yang dulu zaman dulu mah kan kayak kaset aja kan pakai pita itu kecil tuh kan? Ya, kaset kan ada tuh, ibu banyak tuh masih belum dibuang. Entah mau nyetel di mana, radionya jaga gak ada. Ya udah nggak ada kan? Tapi kasetnya masih ada. Nah itu kalau dibuka pasti dalam keadaan lengket. Cuman ini hanya untuk mengenang aja biar nggak hilang, biar nggak nggak kita tidak melupakan masa lalu gitu tuh ya. Oh ternyata ada kayak begini gitu zaman dulu. Kemudian dia menggunakan 3.200 kaki tape narrow panjangnya gitu ya, 3.200 feet. It took her 1 month to write the letter. Waduh. Butuh apa? 1 bulan untuk menulis surat. Gitu, 3.200 kaki itu berapa ininya tuh? Kalau maksudnya di sini segini aja dia butuh sebulan gitu tuh. Untuk kan kalau kalian sekarang beruntung bikin tesis atau skripsi kan udah pakai komputer kan. Zaman ibu dulu nggak ada namanya komputer, pakai mesin ketik. Salah ulangi lagi dari awal ngetiknya. Ya enggak? Iya, pernah nggak kamu ngelihat mesin ketik? Belum pernah? Kan ada mesin ketik elektrik, ada yang manual. Kalau elektrik pakai listrik kan. Kalau yang manual jeprek kenceng, pukul gitu tuh ya. Zaman dulu pakai itu.
Jadi satu lembar misalnya sama kita mengajukan ke dosen. Satu lembar diperiksa, satu lembar itu salah, ulangi lagi. Ngetik lagi dari awal halaman 1. Jadi betapa orang dulu itu orangnya pinter-pinter ya enggak? Orangnya teliti gitu tuh, ya. Beda dengan anak yang sekarang serba instan. Apa-apa lihat Mbah Google. Yang pinter siapa? Google. Hai Google, cari soal ini. Ini kamu, ini satu lembar. Kamu lihat, kamu foto di Google, langsung ada artinya. Keren. Dulu mau begitu nggak bisa. Nulis satu-satu, cari di kamus. Mau bikin tesis itu, cari di kamus. Udah diperiksa ke dosen, ternyata grammarnya hancur. Balik lagi. Sama dosen dibenerin. Oh gini, oh iya begini. Dibenerin. Nah, akhirnya kan terbiasa tuh dengan model dosen yang pengennya begini gitu, modelnya pengennya begitu. Nah, alurnya pengennya begini. Nah, seperti itu karena udah terbiasa. Kalau sekarang kan kamu tinggal maaf ya, Ibu juga sebenarnya ikutin zaman sekarang juga ada. Kemarin ikut S2 kan. S2 waktu S2 kan udah zamannya zaman komputer kan. Ya kan tinggal banyak referensi di internet. Betul nggak? Nah, mau nyari judul apa? Nah, tinggal kita masukkan dengan ini kita gitu kan, atau kita awali lagi dengan awal, tapi kan nggak sesulit zaman dulu. Sekarang satu lembar salah, ya udah tinggal yang salahnya jadi edit, betul nggak? Nah, edit aja. Oh kamu katanya ini salah, misalnya nulisnya one tapi pakai when, tinggal hapus ganti. Nah, translate letternya harus diaktifkan. Nah seperti itu kan. Translation letternya diaktifkan, baru dia ngebenerin sendiri. Tek. Nah seperti itu. Terus sekarang bisa dari kamu tinggal ini cek foto ini, ya misalnya kamu foto bisa bisa di convert ke PDF, ya kan? Bisa di convert ke Word, canggih banget, enak sekali makanya. Jadi kalau sekarang kamu tidak improve lagi ke yang lebih lagi, kamu nggak ada apa-apanya. Jadi jangan sekedar tahu, oh tahunya begini doang, ternyata masih luas gitu kan, ya. Oke. Kemudian it took her 1 month to write the letter. Kemudian word shortest letter. Nah, itu kalau yang tadi surat terpanjang. Nah, sekarang surat terpendek. Tahun 1862 itu suratnya paling pendek. Victor Hugo wanted to know how this book, Les Miserables, was selling. He wrote to his publisher. The publisher replied. Gitu doang. Ya kayak ya kamu misalnya bikin status lah, tiba-tiba kamu statusnya tanda tanya, ini orang apa? Terus dijawab lagi sama temannya tanda seru. Gitu. Gitu kan? Nah seperti itu kan saling jawab sebenarnya ya.